Halo anak-anak ibu semuanya, kembali kita belajar matematika, tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Minggu lalu ibu sudah menjelaskan mengenai relasi sudut, ya. Sekedar mengingatkan kembali agar kamu tidak lupa. Konsepnya semalam ibu buat cara cepatnya yaitu kalau ada sinus, kosinus, tangen, 90, 270 mau ditambah atau dikurang alfa, nanti yang namanya sinus berubah menjadi kosinus, kosinus berubah menjadi sinus, tangen berubah menjadi kotangen alfa. Gitu semalam ya nak. Lalu yang kedua, kalau ada sinus, kosinus, tangen, 180, 360 mau ditambah atau dikurang alfa, nanti dia tetap. Sinus tetap sinus, kosinus tetap kosinus, tangen tetap tangen, alfa. Ya, contoh ini mengulang-ulangi kembali. Ala bisa karena biasa, lancar kaji karena diulang, ya karena. Jadi kita ulang-ulangi, apalagi sinus, kosinus, tangen, trigonometri ini kadang-kadang banyak siswa yang tidak suka, ya kan? Langsung dipikirkannya sulit, maka jadi sulitlah dia. Jadi untuk kamu semua, pikirkanlah ini gampang, supaya gampang dia, ya kan? Karena orang bijak bilang manusia adalah apa yang dia pikirkan. Kamu pikirkan matematika itu sulit nak, maka dia akan menjadi sulit. Kamu pikirkan gampang, maka akan gampang ini, gitu ya. Oke, contoh ibu kasih soal supaya kamu semakin ingat kembali. Kosinus 135 itu mau kita cari nilainya. Berarti kalau kosinus 135 ini nak kita ubah ke dalam bentuk sudut berelasi. Kosinus 135 itu boleh kosinus 90 ditambah 45. Iya kan? Ingat kosinus 135 itu nak di kuadran keberapa dia? Harus ingat lagi kamu kuadran. Kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran keempat. Di kuadran 1 siapa yang positif? Di kuadran kedua siapa yang positif? Di kuadran ketiga siapa yang positif? Di kuadran keempat siapa yang positif? Jadi kalau kosinus 135 ini di kuadran kedua. Di kuadran kedua itu nak, nilai kosinus itu bernilai positif atau negatif. Ingat cara cepatnya, asal saja tahu caranya. Berarti A semua di kuadran pertama positif. Saja berarti sinus di kuadran kedua yang bernilai positif, selebihnya negatif nak. Maka kosinus 135 ini nanti nilainya negatif. Cos 135 berarti kosinus 90. Kosinus 90. Kosinus 90 berubah menjadi sinus 45. Kembali lagi, harus ingat kamu sudut-sudut istimewa. Sinus 45 itu sama dengan setengah akar 2. Jangan lupa negatifnya. Ya kan? Oke, satu contoh lagi sebagai pengingat kamu yaitu kosinus 210. Atau ya, kosinus 210. Kosinus 210 ini bisa kita ubah. Mau pakai sudut berelasi yang mana nak? 190 kah? 360 kah? Iya kan? Oke. Mem mau buat kosinus 180 ditambah 30. Sekarang kamu perhatikan, kosinus 210 ini di kuadran keberapa nak? Supaya tahu nanti positif atau negatif. Ya, jadi kosinus 210 itu di kuadran ketiga. Kalau di kuadran ketiga, kosinus bernilai positif atau negatif? Cara ngingatnya asal saja tahu. Ya kan? Kosinus 210. Asal saja tahu caranya, berarti bernilai negatif. Kosinus 180. Kosinus 180 plus min alfa tetap tidak berubah menjadi
cos 30. Ayo, harus ingat. Kosinus 30 ini sudut-sudut istimewa. Berarti kosinus 30 itu adalah setengah akar 3. Jangan lupa tanda minusnya. Oke, ini semalam sudah menjelaskan, hanya mengulangi kembali supaya kamu tidak lupa. Hari ini nak kita masuk yang namanya aturan sinus pada segitiga. Ya, jadi kadang kamu ada melihat gambar segitiga, ada sudutnya, ada sisinya yang dikasih tahu 2, ya kan? Lalu disuruh cari panjang sisi satu lagi. Kita boleh nak mencari panjangnya itu dari panjang sisi yang diketahui dengan sudutnya. Pakai aturan sinus, kosinus, atau tangen. Ya, perhatikan konsepnya. Yang pertama Ibu jelaskan yang namanya aturan sinus. Nanti kalau dia aturan sinus, ingat aja gini nak. Jika ada nanti segitiga, namanya juga konsepnya di segitiga. Iya kan nak? Inilah segitiga A, B, C. Ya, di depan sudut A, panjang sisinya Ibu namakan A, A-nya A kecil. Di depan sudut B, panjang sisinya Ibu namakan B kecil. Lalu di depan sudut C, panjang sisinya Ibu namakan C kecil. Atau di sini Ibu ulang B kecil, C, di sini C, ini jadi C kecil. Ya, maka nanti ini ada alfa, ini bacanya alfa ya nak. Ini beta, ini gamma. Alfa, beta, gamma. Gamma gini. Jadi nanti untuk yang namanya A per sinus alfa itu sama dengan B per sinus beta itu sama dengan C per yang namanya sinus gamma. Supaya lebih paham, ya kan? Ibarat sayur tanpa garam, nak. Jadi kalau konsep matematika ini tanpa soal, hambar dia. Ya kan? Jadi Ibu mainkan soalnya. Dikasih tahu segitiganya. Ini gambar segitiganya. Di sini ada A, di sini ada B, di sini ada C. Ini 45 derajat, 35 derajat. Di sini 6 cm. Lalu yang mau dicari adalah X. Yang mau dicari di sini adalah nilai X. Maka untuk mencari nilai X ini nak, kita pakai aturan sinus. Apa yang kamu pakai? Perhatikan apa yang dikasih taunya di soal. Iya kan? A 45 derajat, C 35 derajat, lalu di depannya ada 6 cm. Maka yang kita pakai adalah A per sinus alfa sama dengan C per yang namanya sinus 30. Ya kan? Berarti dari sini si A-nya itu A di sini sebagai apa? X. X per sinusnya berapa nak? Sinus si alfa 45 derajat sama dengan C. C itu di depannya si C tadi panjang sisinya kan 6 cm per sinus 30. Macam nggak soal ya kan? Gampang kali. Berarti dari sini X per, ingat sinus 45 setengah akar 2 sama dengan 6 per sinus 30 setengah. Ya kan nak? Kalau sudah seperti ini kan bentuk pecahan. Kembali lagi lah, ini pelajaran SD. Ibu harap kamu semua paham. Berarti kalau ada pecahan per pecahan, tanda bagi berubah menjadi tanda kali, penyebut naik ke atas, pembilang ke bawah. Ibu nulisnya jadi gini. X per setengah akar 2 sama dengan 12 per 1. Ya, kalau nggak tahu nanti nih nak, boleh buat di buram. Ini tinggal kali silang. Kali silangnya gini. Ini boleh mati.
X sama dengan 12 kali setengah akar 2. Ada yang boleh mati ya? Sudahlah. Berarti X sama dengan 6 akar 2. Gampang ya. Itu untuk aturan sinus. Nanti ada yang kedua namanya aturan kosinus. Bagaimana lagi dengan aturan kosinus, Mam? Perhatikan. Kalau berbicara dengan aturan kosinus, nanti ingat, nak. Aturan kosinus kalau ada segitiga, di sini Ibu gambarkan segitiganya. Ini segitiga. Lalu di sini ada yang namanya A. Sudut A di depannya berarti panjang sisi A. Ini sudut B, berarti depannya panjang sisinya B kecil. Lalu di sini ada C, berarti di depannya sisinya C. Lalu di sini ada tinggi. Ya. Maka nanti dari sini nak berlaku. Untuk yang namanya A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurang 2BC dikali dengan kosinus A. Nanti untuk yang B kuadrat ini berlaku, nak. A kuadrat tambah C kuadrat dikurang 2AC dikali cos si B. Nanti untuk C kuadrat itu berlaku A kuadrat tambah B kuadrat dikurang 2AB dikali cos si C. Ya, tapi ingat catatan. Harus kamu ingat bahwa sinus kuadrat A ditambah kosinus kuadrat A sama dengan 1. Nah, ini harus kamu ingat, catatan-catatan seperti ini penting, nak. Artinya sampai kapanpun kamu belajar matematika, kalau ada yang namanya trigonometri, bahwa sinus kuadrat A ditambah kosinus kuadrat A itu pasti 1. Tidak berubah. Ya, jadi contoh. Kita masuk ke contoh soal supaya semakin paham. Ya, katanya gini. Gimana katanya, nak? Kayak gini katanya ya. Diketahui segitiga ABC dengan sisi A. Diketahui segitiga ABC dengan sisi A sama dengan 6 cm. B besar ya. B kecil, A kecil. Ini B kecil sama dengan 8. Kenapa dia A kecil dan B kecil, nak? Karena panjang sisi. Dan yang namanya sudut C sama dengan 70 derajat. Ya. Maka hitunglah yang namanya panjang sisi si C. Nah, nggak usah bingung dah, ya kan? Macam nggak soal ini. Ayo, sama-sama kita mengerjakannya. Langkah pertama, tulis dulu jawabnya. Gambarkan segitiganya. Kira-kira seperti ini dia. Nah, ini A, ini B, ini C. Berarti sudah pasti A di sini 6. Ya kan? B 8, ini 8. Lalu sudut C, ini berarti sudut C 70 derajat. Iya kan? Maka berlaku, nak, di sini untuk yang namanya C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang 2AB dikali dengan yang namanya cos C. Masukkan angka-angkanya. Nah, ini tinggal masukkan angkanya aja, nak. Nggak usah pura-pura bingung, ya kan? A 6 kuadrat ditambah B 8 kuadrat dikurang 2 kali 6 kali 8 dikali kosinus 70. 6 kuadrat, ya anak SD pun tahu, ya kan? 6 kuadrat 36, 8 kuadrat 64, dikurang 2 kali 6, 12, dikali 8 masih berapa, anakku? Iya, 96. Dikali kosinus 70, nah ini kamu pakai kalkulator aja. Karena dia bukan sudut-sudut istimewa. Kalau kosinus 70 berarti itu nanti sekitar 0,342. 3 di belakang koma kita ambil.
ya. Maka dari sini 36 tambah 64-nya dulu kamu kerjakan. Ini hasilnya adalah 100 dikurang. Jangan kamu kurangkan dengan 96, Nak. Perhatikan ini dalam kurung artinya dikalikan. Kamu kalikan dulu 96 dikali 0,342, hasilnya 32,83. Maka dari sini pengurangannya adalah 67,17. Ini masih C kuadrat. Yang ditanya adalah C, berarti hilangkan kuadrat berubah menjadi akar. 67,17. 67,17 kalau diakarkan berapa, Mem? Nah, tekan lagi kalkulatornya. Nanti hasilnya adalah 8,19. Maka panjang sisi yang namanya sisi C adalah 8,19. Ya, inilah aturan untuk si sinus dan aturan untuk kosinus. Oke anak-anak Mem semuanya, ulang-ulangi lagi pelajaranmu minggu lalu supaya tidak lupa, supaya paham, sehingga pada saat kamu bertemu dengan soal-soal yang berhubungan dengan trigonometri, kamu dapat mengerjakannya. Oke, tetap jaga kesehatan, tetap mengikuti protokol kesehatan sembari kita berdoa semoga pandemi ini cepat berlalu sehingga kita kembali bertemu belajar bertatap muka. Oke anak-anak Mem semuanya, see you next time. Bye bye.